haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada. Damai sejahtera bagi kita semua. Renungan firman Tuhan pagi ini saya beri tema, Jadilah terang dunia. Yohanes 8 ayat yang ke-12 sampai 20. Kepada Musa Allah mengenalkan dirinya sebagai Ego Eimi Hoon, yang artinya aku adalah aku. Tetapi di dalam Yohanes 8 ayat 12 ini, Yesus mengenalkan dirinya sebagai Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Amin. Sebagai orang percaya, di dalam hidup kita ada terang Kristus yang harus terpancar. Oleh sebab itu, di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ini, Yesus sedang memisahkan antara beragama dengan menerima terang. Bapak, Ibu, Saudara, Yesus mengerti betul orang-orang Farisi ini beragama. Tetapi Yesus mau menjelaskan, kalau engkau beragama tetapi di dalam hidupmu engkau tidak menerima terang Kristus, itu tidak bedanya dengan kegelapan. Jadi dalam kehidupan kekristenan kita, yang kita butuhkan adalah terang Kristus. Dan tugas kita adalah menjadi saksi Kristus yang adalah terang sejati itu sendiri. Firman Tuhan berkata, sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Efesus 5 ayat 8. Kenapa Yesus mengenalkan dirinya sebagai terang dunia? Karena dunia sedang dikuasai oleh kegelapan. Salah satu buktinya kalau dunia sedang dikuasai oleh kegelapan adalah manusia mulai tidak punya rasa malu. Dulu, orang bercerai itu sangat malu, saudara-saudara, kalau diketahui orang. Tetapi sekarang, orang bercerai dengan mengundang wartawan atau mengunggahnya di status. Saudara-saudaraku, saat Tuhan mendatangi Adam dan Hawa di Taman Eden, Adam dan Hawa bersembunyi. Kenapa? Karena mereka malu, sebab mereka telanjang. Tetapi sekarang, coba saudara perhatikan orang berpakaian setengah telanjang berjalan di mal-mal. Orang telanjang muncul di media sosial kita, di smartphone kita. Itu sebabnya saya bilang, dunia ini sudah kehilangan rasa malu. Sebagai anak-anak terang, tidak seharusnya kita berkompromi dengan kegelapan dunia ini. Jadi, sebagai anak terang kita harus memiliki kehidupan yang berbeda dengan dunia ini. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Roma 12 ayat yang kedua. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi kamu sekarang adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Saudara-saudaraku, di dalam kegelapan manusia menuju kepada kebinasaan. Karena ujung dari kegelapan adalah kebinasaan. Dan hanya terang yang dapat mengalahkan kegelapan. Oleh sebab itu, Alkitab berkata, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Yohanes 1 ayat yang ke-5. Mari kita merenungkan beberapa ayat firman Tuhan di bawah ini. Yang pertama, 2 Korintus 6 ayat 14b. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan?
Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Yang kedua, Efesus 5 ayat yang ke-9. Kita harus hidup sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Yang ketiga, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-5 dan 7. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Orang malam adalah orang yang suka tidur-tiduran, mabuk-mabukan, dan pesta pora. Tetapi anak siang adalah anak-anak yang hidup di dalam terang Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat tersebut, Paulus sedang mengingatkan kepada orang-orang bahwa hidup mereka yang sekarang berbeda dari hidup mereka yang dulu, yaitu sejak mereka percaya kepada Yesus Kristus dan menjadi miliknya. Keadaan mereka harus benar-benar berubah. Harus kontras antara terang dan gelap. Bagaimana kita menjadi terang? Yang pertama, karena identitas kita dalam Kristus. Yang kedua, dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Yang ketiga, membawa pengaruh dan berbuah. Bapak, Ibu, Saudara, sebagai orang percaya, kita harus menjadi anak-anak terang yang berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dunia di mana kita hidup adalah dunia yang dikuasai oleh kegelapan. Oleh sebab itu, Tuhan menyatakan dirinya sebagai terang dunia, dan olehnya hidup kita harus menjadi terang dunia. Sehingga hari ini kita berani berkata, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucapkan syukur kepadamu karena pengorbananmu di atas kayu salib telah menjadikan kami anak-anak terang dalam kasih-Mu. Kami berdoa kiranya terang-Mu boleh menerangi setiap hidup kami, Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan sebagian isi hati-Mu, tutup bungkus kuasai dengan Roh Kudus-Mu, sehingga setiap mereka yang mendengarkan firman-Mu boleh Engkau ubahkan hidup mereka menjadi ciptaan baru. Balas memberkati gereja-Mu, memberkati semua hamba-hamba-Mu, dan memberkati kami semua. Kami naikkan doa sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Oh, setiap harga yang harus ku bayar